Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Adriano Fanda, F2011022 dari Manajemen Pendidikan Islam. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi, korupsi itu sangat buruk ya. Korupsi dapat menyebabkan yang pertama, melambatnya ekonomi suatu negara, yang kedua, menurunnya investasi, yang ketiga, meningkatkan kemiskinan, yang keempat, menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara, dan masih banyak lagi. Bagaimana kita tahu bahwa itu merupakan suatu tindakan korupsi? Yang pertama yaitu korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi biasanya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela. Yang ketiga, setiap perbuatan korupsi merupakan bentuk penipuan. Dan yang terakhir, setiap bentuk korupsi merupakan sebuah pengkhianatan kepercayaan. Selanjutnya, hukuman untuk koruptor di beberapa negara. Korupsi pasti ada pada setiap negara, tetapi hukum yang menindak para koruptor setiap negara berbeda-beda. Berbagai macam hukuman dijatuhkan bagi para pelaku korupsi di berbagai penjuru dunia. Tak sedikit yang membuat ciut nyali loh. Yang pertama berasal dari Tiongkok. Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara yang paling keras dalam menindak pelaku korupsi. Mereka yang terbukti merugikan negara lebih dari 100.000 yuan atau setara 215 juta akan dihukum mati. Yang kedua, Malaysia. Sejak 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi. Kemudian pada 1982, Badan Pencegah Rasuah dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Dan pada 1997, Malaysia akhirnya memberlakukan undang-undang yang akan menjatuhkan hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Selanjutnya adalah Jepang. Jepang tidak mempunyai undang-undang khusus mengenai korupsi. Di negara itu, pelaku korupsi akan diganjar hukuman maksimal 7 tahun penjara. Namun karena budaya malu di negeri matahari terbit itu masih sangat kuat, korupsi aib besar bagi seorang pejabat negara. Selanjutnya adalah Jerman. Korupsi juga terjadi di negara-negara maju di Eropa, salah satunya Jerman. Negeri di jantung Eropa ini sebetulnya sudah memiliki sistem transparansi keuangan yang baik. Namun jika seseorang terbukti korupsi, ia wajib mengembalikan seluruh uang yang dikorupsi dan mendekam rata-rata 5 tahun di penjara. Selanjutnya adalah negara Korea Selatan. Di negeri gingseng itu, para pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa. Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat, bahkan oleh keluarga mereka sendiri. Salah satu contohnya adalah mantan Presiden Korea Selatan. Selanjutnya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak menerapkan hukuman mati bagi para pelaku koruptor karena alasan hak asasi manusia. Biasanya para pelaku koruptor akan divonis 5 tahun penjara plus membayar denda sebesar 168 juta US dollar. Nah, bagaimana dengan hukum korupsi di Indonesia? Profesor Hipnu mengatakan dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam dapat dihukum mati. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Ada apa dengan KPK akhir-akhir ini? Sejauh ini, KPK sudah mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan setidaknya 247 anggota parlemen,
telah berhasil menuntut 22 hakim, Ketua Mahkamah Konstitusi, disusul dengan setidaknya 7 jaksa dan 4 perwira tinggi polisi. Namun demikian, akibat keberhasilan itu KPK menghadapi serangan-serangan yang juga semakin tinggi. Keberhasilan KPK dalam mengusut korupsi bukan hanya memicu serangan balik, melainkan telah membuat seluruh pihak yang merasa terganggu akhirnya bersatu melemahkan KPK. Inilah yang terjadi dengan revisi Undang-Undang KPK. Pendapat saya sebagai mahasiswa terhadap korupsi. Korupsi merupakan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat. Bahkan saya menganggapnya lebih berbahaya daripada pembunuhan karena dapat membunuh banyak orang secara tidak langsung. Mengapa mereka yang bekerja sebagai pejabat terkadang melakukan korupsi? Bahkan para menteri yang tugasnya mengatur negara malah melakukan korupsi. Bukannya mereka sudah janji di atas kitab suci untuk melaksanakan tugasnya dengan benar? Apakah mereka sudah berani menentang Tuhan di negara yang berketuhanan ini? Inilah pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada para koruptor. Seharusnya koruptor itu ditindak sangat tegas dan diberi sanksi yang berat. Sel-sel penjara untuk para koruptor juga seharusnya sama seperti sel tahanan para pencuri atau maling pada umumnya. Karena pada dasarnya mereka itu sama saja, yaitu pencuri. Bahkan pencuri yang lebih parah, memakan uang jutaan masyarakat Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, KPK yang sangat berjasa dalam menindak korupsi dan berhasil mengungkapkan korupsi dengan sedemikian rincinya justru dilemahkan oleh pihak-pihak tertentu. Mungkin pihak tersebut merasa terancam jika KPK terus bertindak. Oleh karena itu mereka memikirkan bagaimana cara agar KPK melemah dengan cara tes wawasan kebangsaan yang baru-baru ini viral karena pertanyaannya yang sangat tidak logis dan menurut saya seperti tindakan sekularisme. Bagaimana tidak, diantaranya adalah pertanyaannya yaitu Anda memilih Pancasila atau Al-Quran? Pertanyaan seperti ini bagi saya sangat aneh dan apa tujuannya bertanya seperti itu? Bagaimana bisa Al-Quran disandingkan dengan Pancasila sementara di dalam teks Pancasila sendiri disebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kita harus memiliki Tuhan, dan cara agar mendekatkan ke Tuhan salah satunya adalah untuk umat muslim yaitu dengan membaca Al-Quran, sehingga Pancasila dan Al-Quran itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi mari dukung KPK, mari kita dukung gerakan-gerakan anti korupsi. Kita sebagai warga negara yang berintegrasi harus kritis terhadap tindakan korupsi ini. Jangan sampai kita tidak peduli karena korupsi ini sangat membahayakan negeri yang kita cintai ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.